Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan materi kami, hasil diskusi kami dengan yang berjudul Forensic Psychology. Saya sendiri Aulanda Putri sebagai moderator dan teman saya Sri Andini. Langsung saja masuk ke materi pertama. Yang pertama itu ada ruang lingkup psikologi forensik. Jadi di sini ada 5 bidang yang sering ditawarkan menurut Neitzel dan Bernstein tahun 1998. Yang pertama tuh ada kompetensi untuk menjalani pemeriksaan atau persidangan dan tanggung jawab kriminal atau criminal responsibility. Yang kedua, kerusakan psikologis dalam pemeriksaan sipil. Ketiga, kompetensi sipil. 4, otopsi psikologi dan criminal profiling. 5, child custody atau hak asuh anak dan parental fitness atau kelayakan sebagai orang tua. Kemudian ada peranan psikologi forensik adalah sebagai berikut. Yang pertama, ahli judisial yang menelaah variabel-variabel yang berperan dalam tindak kejahatan. Kedua, evaluasi mental korban kecelakaan kerja. Ketiga, edukasi kepada penuntut dan pembela hukum tentang aspek-aspek psikologis penganiayaan seksual pada anak dan lain-lain. Selanjutnya ada kompetensi dan tanggung jawab pidana. Kewenangan atau kompetensi absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan. Dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili. Atributi van Rechtmaat. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pertanggungjawaban pidana itu merupakan suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Kemudian ada kerugian psikologis dalam perkara perdata. Jenis kerugian yang diderita korban bukan saja dalam bentuk fisik seperti biaya-biaya yang diperlukan untuk penyembuhan luka fisik, serta kemungkinan hilangnya pendapatan ataupun keuntungan yang mungkin diperolehnya. Tetapi juga kerugian yang bersifat non-fisik, yang susah bahkan tidak mungkin dinilai dengan uang. Hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup, dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan dari bayang-bayang kejahatan yang selalu terbayang menghantui. Itu merupakan salah satu dari sekian banyak kerugian non-fisik yang bisa timbul. Baiklah, saya Sri Andini akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya sebelumnya. Nah, di sini terdapat kompetensi sipil. Untuk kompetensi seorang psikologi forensik di kepolisian terdapat beberapa hal. Yang pertama, yaitu membantu proses penyelidikan tersangka dan korban. Yang kedua, membantu proses penyidikan tersangka. Dan yang terakhir, melakukan pemeriksaan dan atau dukungan psikologis pada saksi korban, dan saksi. Selanjutnya ada otopsi psikologis dan profil kriminal. Yang pertama, otopsi psikologis. Pemeriksaan jenazah dikenal sebagai otopsi. Jika otopsi koroner medis berfokus pada pemeriksaan fisik jenazah, maka otopsi psikologis pada dasarnya adalah pemeriksaan keadaan mental jenazah. Yang kedua, pembuatan profil kriminal. Nah, penyusunan profil kriminal itu sendiri dalam ilmu psikologi adalah usaha menyimpulkan ciri-ciri deskriptif dari pelaku kejahatan yang belum atau tidak teridentifikasi dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmu psikologi dan perilaku manusia. Holmes sendiri menguraikan 3 tujuan utama dari profil kriminal, yaitu yang pertama, menyediakan penegak hukum data hasil pemeriksaan sosial dan psikologis pelaku.
Yang kedua, menyediakan penegak hukum evaluasi psikologis pelaku kejahatan. Dan yang ketiga, memberikan saran dan strategi untuk proses wawancara dengan pelaku. Kemudian ada juga ahli kesehatan jiwa dalam sistem hukum. Nah, psikolog forensik mengkaji masalah psikologis dan pertanyaan yang timbul dalam proses hukum. Masalah hukum ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu yang pertama sipil. Sipil berkaitan dengan litigasi sipil, misalnya gugatan pribadi antara dua pihak, kompensasi pekerja, komitmen sipil, dan penentuan hak asuh anak. Yang kedua, ada pidana atau kriminal, berkaitan dengan kriminalitas dan kenakalan, misalnya kewarasan pada saat pelanggaran, kompetensi untuk diadili, pelepasan tuntutan remaja dalam pengadilan dewasa. Nah, yang terakhir dalam materi pembahasan kita terdapat psikologi di tempat kerja, khususnya forensik. Untuk cakupan area bidang kerja psikolog forensik adalah sebagai berikut. Yang pertama, asesmen kompetensi mental. Yang kedua, asesmen keadaan mental pada saat kejadian. Yang ketiga, evaluasi hak asuh anak. Yang keempat, asesmen terhadap cedera atau disabilitas mental. Untuk psikolog forensik preventif sendiri, yang pertama itu rekomendasi penetapan hukuman, yang kedua kekerasan di sekolah, yang ketiga kekerasan di tempat kerja, yang keempat penganiayaan seksual anak, yang kelima terorisme, dan yang terakhir keenam tindak kejahatan. Baiklah, kita sudah sampai pada kesimpulan. Untuk kesimpulan pada pembahasan materi kita kali ini adalah psikologi forensik merupakan penelitian dari teori psikologi yang berkaitan dengan efek-efek dari faktor kognitif, afektif, dan perilaku terhadap proses hukum. Aspek penting dari psikologi forensik adalah kemampuannya untuk mengetes di pengadilan, reformulasi penemuan psikologi ke dalam bahasa legal dalam pengadilan, dan menyediakan informasi kepada personel legal sehingga dapat dimengerti. Psikologi forensik berkaitan dengan subdisiplin ilmu psikologi lain, seperti psikologi kognitif, psikologi fisiologi, psikologi sosial, dan psikologi perkembangan. Terima kasih kepada Sri Andini yang telah memaparkan materinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan pada saat presentasi, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.